Oke, baiklah. Berikutnya adalah service offering. Service offering di sini adalah description of one or more services that are designed to address the needs of a target consumer group. Service offering adalah deskripsi satu atau lebih layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu ya, yang bertindak sebagai target. Nah, contohnya di sini adalah ada 3 ya teman-teman ya, ada 3 kategori service offering, yaitu yang pertama goods outcome, yang kedua adalah access to resource, dan yang ketiga adalah service action. Apa aja sih teman-teman bedanya? Mari kita lihat ya. Nah, untuk goods outcome ya, kategori service offering yang goods outcome itu kepemilikannya itu ditransfer kepada konsumen. Jadi konsumen bertanggung jawab untuk penggunaan produk tersebut lebih lanjut. Untuk yang kategori kedua adalah access to resource, yang mana kepemilikannya itu tidak ditransfer kepada konsumen. Jadi konsumen hanya diberikan akses, dan akses tersebut diberikan itu di bawah terms dan condition tersendiri gitu ya, terms dan condition tertentu. Dan yang terakhir adalah service action. Service action di sini dilakukan oleh provider untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, dan di sini service action itu dilakukan berdasarkan perjanjian atau agreement dengan consumer. Nah, contoh di sini kalau yang goods outcome ya teman-teman, bisa aja misalnya teman-teman punya usaha, kemudian teman-teman menggunakan layanan pos online ya, pos gitu, point of sale. Nah, semisal penyedia layanan posnya itu memberikan tablet untuk teman-teman, kemudian mesin-mesin yang lainnya, nah itu termasuk, tablet tersebut termasuk service offering yang goods outcome. Sedangkan contoh untuk yang access to resource ya, itu bisa berupa web hosting, kemudian langganan internet gitu ya. Jadi teman-teman hanya diberikan akses ya berdasarkan terms dan condition tertentu. Kemudian yang terakhir adalah service action, yang contohnya bisa berupa layanan helpdesk, kemudian IT support. Jadi teman-teman bisa meminta customer service atau helpdesk untuk memenuhi pertanyaan teman-teman, menjawab pertanyaan teman-teman, atau mungkin melakukan apa yang teman-teman minta, misalnya seperti reset password dan lain-lain. Itu ya. Kemudian setelah service offering, terminologi berikutnya adalah istilah output, outcome, cost, dan risk. Nah, di sini output itu adalah a tangible or intangible deliverable of activity. Sedangkan outcome adalah result for a stakeholder that was enabled by one or more outputs. Sedangkan cost di sini adalah the amount of money spent on a specific activity or resource, dan risk adalah any event including possible event that could cause harm or loss or make it more difficult to achieve objective. Nah, untuk ini output itu adalah hasil kegiatan yang berwujud atau tidak berwujud. Ya, ini semisal untuk layanan internet tadi, dari sisi penyedia layanan, misalnya IndiHome, untuk mempersiapkan layanan tersebut kan pasti setting peralatan, setting BTS dan lain-lain. Nah, jadi outputnya di situ misalnya menaranya sudah berdiri, atau mungkin dan di situ kan ada tim marketing juga atau tim supportnya. Nah, misalnya konfigurasi untuk tim marketing atau SOP tim marketing. Nah, itu adalah salah satu output dari activity yang digunakan untuk menyediakan suatu layanan. Sedangkan outcome itu adalah hasil ya. Jadi hasil untuk stakeholder tertentu yang dimungkinkan oleh adanya output tadi gitu ya. Jadi kalau di sini outcome-nya adalah internet yang koneksi internet yang bisa dirasakan oleh teman-teman ya, setelah
output tadi itu dihasilkan ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah cost. Nah, cost ini ya biaya ya yang dihabiskan untuk spesifik activity atau resource ya. Kemudian kalau risk itu adalah event tertentu, bahkan termasuk kemungkinan terjadinya event tertentu ya, yang mungkin bisa menimbulkan kerusakan atau kehilangan atau apapun yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Itu adalah risiko. Kemudian berikutnya adalah dua jenis dari cost ya yang terlibat dalam hubungan layanan ya atau service relationship. Hubungannya antara siapa sih? Ya antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Ada dua jenis cost ya yang terlibat, yaitu yang pertama adalah cost remove from the consumer by the service ya, dan ini adalah bagian dari value proposition, dan yang kedua adalah cost imposed on the customer by the service, dan ini adalah biaya dari konsumsi service ya. Oke, untuk contoh yang pertama teman-teman, untuk cost remove from the consumer by the service ya, ini semisal teman-teman menggunakan layanan ojek online ya, teman-teman terbebas dari biaya perawatan motor atau mobil. Nah, ini adalah contoh cost remove from the consumer by the service. Tapi dibalik selain biaya yang teman-teman tidak perlu keluarkan, tapi tetap ada biaya yang perlu dikeluarkan, yaitu cost imposed on the consumer by the service. Dan ini adalah akibat dari konsumsi layanan yang teman-teman pakai. Nah, ketika menggunakan layanan ojek online, teman-teman tetap perlu mengeluarkan biaya untuk berlangganan internet atau berlangganan wifi atau membayar tagihan dari ojek online tersebut, gitu ya. Oke. Nah, tadi ada dua jenis cost yang berkaitan dengan service relationship. Nah, berikutnya ada dua jenis resiko juga yang berkaitan dengan service consumer ya. Di sini ada risk remove from a consumer by the service, dan ini adalah bagian dari value proposition, dan juga risk imposed on a consumer by the service. Nah, dan ini adalah resiko dari konsumsi layanan ya. Untuk yang pertama, risk remove from a consumer by the service. Jadi ini resiko yang terbebas dari teman-teman, semisal teman-teman menggunakan layanan. Saya balik lagi dengan contoh layanan ojek online tadi. Kalau teman-teman menggunakan layanan ojek online tadi, teman-teman terbebas dari resiko kendaraan rusak, karena teman-teman kan tidak punya kendaraan ya, tidak perlu mempunyai kendaraan untuk bisa berpindah ke tempat lain, dan teman-teman menggunakan layanan ojek online tadi. Nah, untuk risiko yang timbul dari penggunaan suatu layanan itu bisa saja karena driver Gojeknya itu adalah orang yang tidak kita kenal ya, mungkin saja muncul resiko terjadinya kriminalitas apabila mungkin background driver Gojeknya tidak ditelusuri dengan baik saat seleksi. Nah, itu adalah dua tipe resiko beserta contohnya terkait dengan service consumer. Dan berikutnya kita ke terminologi berikutnya, yaitu service relationship atau hubungan layanan. Service relationship is defined as the cooperation between a service provider and service consumer. Jadi hubungan layanan didefinisikan sebagai kerjasama antara penyedia layanan dan pengguna atau konsumen dari layanan. Service relationships are established between two or more organizations to co-create value. Jadi hubungan layanan itu dibangun antara dua atau lebih organisasi untuk menciptakan nilai bersama atau value co-creation. Kemudian sebuah organisasi bisa memainkan peran baik sebagai penyedia atau konsumen secara bergantian tergantung pada situasinya.
Terdapat 3 komponen dari service relationship, antara lain service provisioning, kemudian service consumption, dan yang terakhir adalah service relationship management. Service provisioning adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh service provider untuk menyediakan suatu layanan. Kemudian service consumption itu terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengguna layanan untuk mengkonsumsi atau menikmati sebuah layanan. Sedangkan service relationship management adalah joint activities ya, atau aktivitas bersama yang dilakukan oleh service provider dan pengguna layanan untuk meyakinkan penciptaan nilai bersama atau value co-creation yang terus-menerus berdasarkan penawaran servis yang tersedia. Jadi 3 hal tersebut adalah komponen penting dalam hubungan layanan.